Pada lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen memiliki hubungan akademik yang didasarkan pada profesionalisme, kejujuran, dan integritas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan mahasiswa yang memberikan imbalan kepada dosen dengan tujuan memperoleh keuntungan akademik, seperti nilai yang lebih baik, kemudahan bimbingan, dan toleransi terhadap tugas. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, silahkan tanda tangan dulu absennya ya. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan ideologi bangsa yang memuat 5 prinsip yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Kalian tahu nggak apa arti Panca dan Sila itu? Tidak tahu, Pak. Jadi, kalau Panca itu artinya 5, Sila itu artinya prinsip atau asas. Terus yang kedua itu ada 5 sila, Pancasila. Bagaimana anak-anak? Udah selesai absennya? Sudah, Pak. Tolong bawakan ke depan. Oke, saya bakal absen ya. Baby, Hadir, Pak. Sophie, Hadir, Pak. Tinta, Pak. Firsta, Hadir, Pak. Dava, Dava. Ini yang namanya Dava mana ya? Dava? Kan Dava nggak masuk. Iya. Kok di absennya dia sudah tanda tangan tapi nggak hadir? Siapa yang absenin Dava? Nggak tahu. Pokoknya bukan saya. Kalau nggak ada yang mau ngaku, kalian nggak bakal dapat nilai di mata kuliah Bapak. Terima kasih. Yakin kamu nggak tahu Dava di mana? Kan kamu temannya Dava. Ya enggak lah, ngapain juga kalau saya temannya Dava, terus saya harus tahu gitu kabarnya Dava. Kan Dava sama kamu. Ya enggak, sekarang saya nggak tahu. Siapa kan nggak mungkin kalian berdua kan? Nggak mungkin lah. Ya terus siapa? Masa saya masa nggak ada Kan absen yang dia? jelas-jelas kamu kan temennya. Apa sih udah nuduh orang bukan saya kok? Kamu dah tuh. Apa sih? Yakin bukan kamu? Ya bukan. Apa sih udah nuduh nggak jelas banget? Aslinya siapa sih? Ya kan? Ya kan bikin kesel aja asli. Siapa sih dia? Masa kita mau biarin nilai kita rusak gitu aja? Terima banget sih kayak gini. Gimana? Kita udah capek-capek loh, kita udah masuk kayak di jalan, rumah kita jauh, masa nilai kita nggak ada, kita nggak lulus gara-gara si Dava itu aja. Makanya gimana caranya kita nyelesain sama-sama sedangkan baby itu nggak mau ngaku? Nggak tahu, Pak Rangga tuh udah marah sama kita. Ya kan ada cara lain selain si baby ini ngaku. Gimana ya? Cara kita bikin si baby ngaku. Ya udah deh, nanti kita pikirin. Ya pulang yuk. Mana sih dia Dava nih? Dari tadi di chat tak dibalas-balas. Gara-gara dia aja saya kena. Ih, nyeselnya saya absenin dia ya. Lama banget lagi balasnya. Mana aja orangnya? Males aja deh. Jadi kenapa kemarin Nak Dapa nggak masuk? Ya ada kendala Pak nggak masuk. Tapi kenapa di absennya Nak Dapa ada hadir ini? Nggak tahu Pak, saya nggak pernah suruh orang absen saya. Nggak mungkin. Lain kali jangan gitu lah Pak ya. Kalau Pak. memang benar-benar izin di grup aja ya. Ya Pak. Teman-teman kalian tadi tuh hampir nggak lulus di nilai di mata kuliah saya. Ya, saya minta Nak Dava buat telepon orang tuanya ya. Ya dah, telepon orang tuanya dulu. Terima kasih Pak. Ya. Halo Pak, ini disuruh ke kampus sama dosen soalnya ada masalah yang mau diomongin katanya. Ini sih
Gini Pak, saya walinya Dava Andika mau ngelurusin masalah yang kemarin. Ya gimana? Jadi gimana permasalahannya Pak? Kemarin itu gini Pak, Dava itu tidak masuk, tapi di absennya dia hadir. Itu ceritanya kemarin Pak. Terus teman-temannya itu hampir tidak lulus di mata kuliah saya karena kesalahan dari dia. Jadi gimana cara penyelesaiannya ini Pak? Kalau penyelesaian sih mungkin bakal dapat hukuman mungkin dari kampus nanti. Itu aja Pak. Gini aja deh Pak, kita ambil jalan pinggirnya aja. Gimana itu Pak? Gini Pak, Aduh, dengan ini Pak mungkin bisa menyelesaikan kan masalah ini Pak. jangan gini Pak. Aduh, Ini nggak bukan boleh. maksud apa-apa Pak. Aduh, nggak boleh nih Pak. Jangan Pak. Terima aja Pak. Aduh, ya sudahlah. Mungkin nanti saya bakal pertimbangkan lagi ya kejadian hari ini. Ya Pak, baik. Kalau begitu saya pamit dulu Pak ya. Iya. Jadi Pak ya. Terima kasih Pak ya. Hati ya. Bentuk korupsi yang sering terjadi di lingkungan mahasiswa. Korupsi tidak selalu berbentuk pencurian uang dalam jumlah besar. Di lingkungan kampus, korupsi kecil dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti Memberi uang atau hadiah kepada dosen agar mendapat nilai yang bagus, memberi barang dan fasilitas agar mendapatkan perlakuan yang khusus, menitip absen kepada teman agar dianggap hadir dalam kelas, memanipulasi data tugas, proyek dan presensi, serta mencontek atau kerjasama saat ujian. Pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang dan barang yang diterima oleh seseorang karena jabatan dan kewenangannya. Dampak praktis korupsi kecil bagi mahasiswa. Yang pertama, menurunnya sifat jujur dan tanggung jawab. Yang kedua, membiasakan diri untuk mencari jalan pintas. Yang ketiga, menurunnya kemampuan akademik. Dan yang keempat, membentuk karakteristik permisif terhadap korupsi. Dampak bagi mahasiswa. 1. Menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan. 2. Menimbulkan ketidakadilan terhadap mahasiswa. 3. Merusak citra institusi pendidikan. Adapun dampak bagi lulusan masyarakat, yaitu menghasilkan lulusan yang 1. Kurang berintegritas dan memperkuat budaya. 2. Korupsi di tempat kerja dan sosial. Ada 3 cara mencegah terjadinya korupsi gratifikasi. Cara pertama yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan nilai integritas. Cara kedua yaitu menghargai proses belajar dan hasil usaha sendiri. Cara ketiga yaitu menolak segala pemberian yang bertujuan untuk mempengaruhi nilai akademik.